Halo, salam sehat untuk teman-teman muda, Bapak, Ibu, Romo, dan Suster. Kembali di sini acaranya Komsos Santo Petrus Purwosari, yaitu podcast Iman Katolik. Namun sebelumnya, kita wajib bersyukur karena selalu diberi rahmat dan berkat yang luar biasa. Sampai hari ini, kita masih bisa berkarya, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa melayani. Bahkan yang penting adalah kita masih bisa bernafas dengan gratis. Nah, karena sekarang masih di masa Prapaskah, maka ngobrol santai kali ini tidak lepas dari tema Prapaskah, yaitu tinggal dalam Kristus, berbela rasa, dan berpengharapan. Kalau podcast yang kemarin kita ngobrol dengan Romo Agus MSF, sekarang kita ada 3 tamu. Tamu yang luar biasa. Ini adalah ibu-ibu yang ada, yang termasuk di dalam tim pelayanan di Paroki Santo Petrus. Ibu-ibu ini kalau tahun kemarin banyak tim pelayanan yang vakum karena memang tidak boleh mengadakan kegiatan, tetapi beliau-beliau ini aktif membantu umat, aktif membantu sesama melalui bantuan-bantuan yang mereka berikan. Siapa dia? Salam sehat Ibu. Salam sehat pastinya. Di Tapi Ibu kabare Sehat dan luar biasa. Oke. Ini kan apa namanya? Mungkin ya beberapa teman-teman di rumah dan mungkin saya sendiri juga belum begitu tahu secara detail dan diakonia itu tugasnya atau pelayanannya itu seperti apa. Mungkin Bu bisa menjelaskan sedikit tentang bidang diakonia. Ya, baik, terima kasih Mas Sinyo. Jadi saya di sini hadir bersama tim PSE, Pemberdayaan Sosial Ekonomi. Nah, karena ini kaitannya dengan APP, maka saya akan memberikan penjelasan untuk salah satu tim pelayanan saja ya. Kalau diakonia itu adalah bidang pelayanan dan kemasyarakatan. Sedangkan PSE atau pengembangan sosial ekonomi itu adalah salah satu dari tim pelayanan yang ada di diakonia. Ya. Kemudian salah satu tugas dari PSC ini adalah menyelenggarakan segala kegiatan yang berkaitan dengan aksi puasa pembangunan atau APP. Jadi dimulai dari penyediaan kota APP, distribusi, sampai nanti pengumpulan kota APP itu sendiri. Kemudian juga mengadakan sosialisasi. Nah, sosialisasi nanti kita bekerja sama dengan timnya Kerikma, timnya Mas Dias. Kita mengadakan sosialisasi untuk membangun solidaritas di antara umat, khususnya untuk pengembangan ekonomi KLMTD. Kemudian tugas yang kedua dari PSC adalah menyalurkan dana APP itu sendiri. Nah, jadi bagaimana dana APP itu nanti bisa dimanfaatkan dengan baik benar untuk kesejahteraan umat, untuk kesejahteraan khususnya dari saudara kita yang kecil, lemah, tersingkir, dan difabel. Itu dulu untuk penjelasan tentang PSE dan APP kaitannya dengan diakonia. Tapi di bidang diakonia itu ada tim pelayanan berapa? Ada 7. Ada 7 tim pelayanan. Jadi yang pertama tadi PSE, kemudian yang kedua tim pelayanan pendidikan, tim pelayanan kesehatan, kemudian tim pelayanan Pangrukti Loyo, tim pelayanan PK3P atau penghubung karya kerasulan kemasyarakatan, kemudian tim pelayanan keutuhan ciptaan dan lingkungan hidup. Sudah ya, 7 ya? Iya. Saya 7. Satu lagi. Tim pelayanan HAK, hubungan antar agama dan kepercayaan. Yaitu karena banyaknya sampai kadang nggak ingat. Tapi ini HAK itu hubungan antar keluarga. Bukan ya? Hubungan antar agama dan kepercayaan. Oke. Ya. Terima kasih. Tetapi di pandemi ini bidang diakonia ini
cukup kerepotan ya, karena banyaknya umat yang harus dibantu gitu ya. Saya lihat kan dari lingkungan tentang yang isoman itu loh Bu. Iya, kalau kerepotan enggak Mas, Ya. karena kita timnya sudah punya pembagian tugas dan tanggung jawab sendiri. Jadi memang bertambah ya, tugas kita bertambah, tapi kita tidak kerepotan dan semoga semuanya bisa terlayani. Ini yang luar biasa ini Bu Yuli ini untuk penyediaan sembako isoman dan umat yang terdampak itu khususnya saat ini dilayani Bu Yuli. Sudah berjalan berapa tahun Bu? Mulai kapan itu? Iya, itu yang kita itu sebetulnya sembako itu ada 3 macam. Yang pertama itu sembako bulanan, itu untuk kriteria rutin, dan yang menerima itu adalah orang-orang yang sudah lansia dan mungkin sudah tidak bekerja, tidak ada yang membantu dalam hal ini untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu sembako isoman. Nah, sembako isoman ini dimulai sejak awal pandemi dimulai tahun 2020 ya, bulan Maret atau apa. Nah, itu mau dimulai dan itu kita melayaninya kalau ada pengajuan. Ya, lewat ketua wilayah atau ketua lingkungan. Nah, itu kita ambil dana dari paroki, kemudian kita belanjakan, kita salurkan. Masih ditambah ada juga bantuan vitamin, masker, dan hand sanitizer waktu itu. Itu berjalan ya kurang lebih sampai sekarang. Karena COVID-nya kan tidak pernah berhenti, ya toh. Ini sekarang sudah sembako isoman lagi. Dan yang ketiga itu sembako yang terdampak COVID. Nah, lain lagi nih. Kalau isoman itu yang kena sakit. Tapi yang terdampak COVID ini adalah sembako untuk orang-orang yang dalam kehidupan sehari-harinya terdampak ini, misalnya gitu ya? secara ekonomi karena penghasilannya kehilangan menurun ya, pekerjaan atau mungkin ya tidak bisa untuk kehidupan sehari-hari itu, ya setidaknya gereja ingin menjamah umat ya. Mungkin dari masyarakat juga sudah ada bantuan untuk mereka. Nah, untuk sembako terdampak COVID ini kurang lebih berjalan 1,5 tahunan, dan sekarang sudah mulai dihentikan karena ini COVID-nya sudah melandai, sudah menurun. Tapi kita nanti datang lagi ya, semoga saja tidak. Itu Mas Enyo. Jadi sebetulnya gini, ini cuma nama saja. Selama ini kan yang bantuan itu berupa sembako ya, sembako dan alat-alat kesehatan. Nah, berjalannya waktu terus COVID itu mulai menurun, naik turun gitu. Tapi kalau saya sendiri mungkin melihatnya kalau untuk makan itu mungkin beberapa umat itu cukup dengan pandemi seperti ini. Tetapi pada awal-awal itu ya agak-agak membuat risau itu tagihan ya, itu kalau buat makan mungkin orang tidak akan teriak-teriak minta bantuan pemerintah dan lain sebagainya. Yang bikin risau itu kan tagihan itu. Meskipun pemerintah juga memberikan keringanan tapi kan keringanan juga ada ya, itu ya, bantuan subsidi, ya, bantuan UKM. Ungkapan bela rasa itu juga kalau saya lihat ada beberapa keluarga meskipun mereka terkena COVID, terkena isoman, itu juga mereka nggak mau menerima sumbangan dan mereka malah memberikan sumbangan itu kepada orang lain. Wujud-wujud bela rasa yang pada masa Prapaskah ini kan termasuk temanya dalam Kristus berbela rasa dan dilakukan oleh bidang diakones selain memberikan sembako kepada umat. Ini kan berarti harus ada laporan ya, harus ada pengajuan ya dari ketua lingkungan
selain itu apa mungkin untuk pendidikan dan sebagainya tuh? Jadi selain dari sembako, kita tahun kemarin juga sudah meluncurkan bantuan permodalan. Bantuan permodalan kita memang masih belum seleksi ya, tapi kita bisa membagikan secara umum ini melalui timnya Mbak Tati. Itu jumlah berapa Mbak Tati? Mungkin ada bantuan KM terdampak COVID kemarin kita berikan dalam 3 gelombang, yaitu bulan September, Oktober, dan November. Pada bulan September kita salurkan untuk 78 UKM, kemudian bulan Oktober 51 UKM, kemudian bulan November itu ada 17 UKM. Jadi totalnya kita sudah membantu 146 UKM, di mana ada 1 UKM kita berikan bantuan sebesar 300.000. Jadi totalnya 43.800.000 yang kita salurkan untuk 3 Itu gelombang. sekali atau tiap bulan? Sekali. Sekali. Satu nama hanya bisa mengajukan sekali. Ada syarat-syaratnya nggak? Mungkin teman-teman di rumah kemarin belum. Kemarin kita nggak menyeleksi karena memang kondisi ya. Berarti ada pengajuan langsung di Ya. Selama ada bukti bahwa dia punya UKM. Tentunya berarti punya di usaha. survei ya? Harus ada survei dulu atau? Dari Ketuling. Oh, dari Karena kan Ketuling. itu ada Oh, aksesnya ada. Ketuling atau Oh, iya. Ketuil. Jadi yang penanggung jawabnya Ketuling. Di pengajuannya tetap lewat? Iya, tetap ada. Sampai sekarang masih? Sekarang sudah. Oh sudah ada? Sudah ada. Pas Jadi saya sekarang mau ada. daftar. nanti kan ada program baru lagi Program baru. di tahun Iya. 2022 kan berbeda lagi. Oh berbeda Jadi lagi. nanti Iya. disampaikan juga ada program lagi berkaitan dengan Kira-kira UKM. apa ya kalau boleh? Sekalian aja. Berkaitan dengan pemberdayaan UKM, kita memang fokusnya untuk tahun 2022 ini fokusnya ke pemberdayaan UKM. Kita dari UKM yang sudah terkumpul di Paroki Purwosari, kita bentuk paguyuban UKM. Dari situ kita nantinya berharap bisa berkoordinasi kalau misalkan ada pelatihan, ada permodalan, pembinaan juga dari Kepikepan. Program dari Kepikepan sendiri sangat bersinergi dengan program kita. Jadi dari Kepikepan sendiri juga membentuk satu pasar online untuk UMKM se-Kepikepan. Oh, Jadi karena kita udah punya paguyuban ini, kita langsung bisa masuk ke sana. Pasar online nanti namanya sedulur.id. Jadi platformnya seperti pasar online yang sudah ada tersedia sekarang, ya. Jadi merupakan satu wadah bagi UMKM untuk menawarkan produknya di pasar online tersebut. Dan Kepikepan memberikan wadah itu sebagai cara untuk membantu dari penjualan yang akhirnya nanti akan membantu kembali meningkatkan penjualan dari UMKM tersebut. itu rencana ke depan. Apa Sudah berjalan. Oh. Jadi minggu depan rencananya kita mau bentuk itu paguyuban UKM di Kumpulkan. Purwosari mau kita kumpulkan, kemudian kita masukkan ke data pasar online. Kita sudah punya admin Mbak Lia sama Pak Ari dari Litbang sudah dibantu itu. Jadi nantinya begitu sudah selesai dari Kepikepan nanti ada peluncuran pasar online. Jadi ada pameran dan peluncuran pasar online dari Kepikepan. Nanti tanggal 14 sampai tanggal 16 Mei itu ada pameran di HTC Solo Baru. Di sana nanti yaitu pertama peluncuran pasar online sedulur.id itu, kemudian ada pameran UMKM se-Kepikepan, dan dari Purwosari kita dapat jatah 1 kios, nanti bisa diisi oleh peserta UMKM dari Purwosari. Itu salah satu program strategis UMKM yang sangat bersinergi antara programnya kita dari Purwosari dengan Kepikepan. Gitu. Terus ada lagi programnya dari Kepikepan juga mau memajukan UMKM muda. Jadi
UMKM yang dikelola oleh kaum muda dengan pembatasan usia 35 tahun sebelum 35 tahun ya. Nantinya UMKM muda ini akan diberikan bantuan permodalan, kemudian diberikan bantuan pembinaan dan pelatihan-pelatihan yang berguna untuk ke depannya. Gitu. Nah ini apa namanya, untuk masuk di dalam UMKM ini UMKM-nya jenisnya gimana? Maksudnya kita jualan produk atau misalnya kayak jasa itu kan sebetulnya masih bingung ya dia. Boleh Mas. Bisa. Jadi UMKM bisa, dalam bentuk produk bisa, dalam bentuk jasa juga bisa. Jadi nanti di situ di platformnya sedulur.id itu ada kategorinya ya, tinggal masuk ke situ. Nanti kan semua orang bisa membuka itu aplikasinya. Tapi yang boleh masuk ke situ, yang boleh berjualan hanya umat Katolik se-Kebikepan Surakarta. Kalau Diakonia itu kan sebelum pandemi juga sudah melakukan banyak dukungan untuk umat ya. Ini perbedaannya apa ya sebelum pandemi dan sesudah pandemi, nuansanya yang bisa diceritakan. Kalau sebelum pandemi dulu enak Mas, yang apa namanya, umat datang sendiri, kita bisa saling sapa satu di sebuah keluarga misalnya. Tapi sekarang kan misalnya isoman kan kita tidak bisa ya, paling nggak dari luar gitu ya, dari luar TP cantokan yang baru pagar dan sebagainya, itu ada nuansanya kan? Iya, jelas berbeda Mas Ino. Kalau apa namanya, masa pandemi ini ya bantuan kita seperti tadi yang sudah saya utarakan. Tapi untuk apa namanya, yang rutin yang bisa kita layani itu adalah macamnya ya, ini bantuan kesehatan. Misalnya untuk umat yang sakit bisa rawat inap atau rawat jalan, ya itu bisa mengajukan bantuan juga. Tapi kita nanti apa namanya, memberinya tidak utuh, tidak penuh sesuai permintaan mereka. Tapi nanti ya ada batasannya sesuai, tapi tentu saja ya harus ada lampiran. Misalnya kalau kesehatan itu kan hubungannya dengan rumah sakit, itu mesti harus ada lampiran-lampiran biaya yang dibutuhkan. Nah, kita ya bantuannya hanya sifatnya subsidi, jadi tidak menanggung sepenuhnya. Itu bantuan kesehatan, itu juga sesuai permintaan, sesuai pengajuan ya. Kita bekerjanya itu kalau ada pengajuan dari umat. Kemudian yang kedua, bantuan pendidikan itu khususnya bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu. Dan ini bantuan ini ya dikhususkan untuk anak-anak sekolah yang berada di jenjang akhir, misalnya kelas 6 SD, kelas 3 SMP, SMA, kemudian mahasiswa kalau mau menulis ya, kalau bagian terakhir itu skripsi itu bisa juga minta bantuan. Nah, tetapi tentu saja juga terbatas. Kalau KLMTD di sini juga menyediakan bantuan pendidikan yang rutin, itu adalah kuota. Itu tiap bulan mereka ya bayari SPP-nya. Kemudian yang ketiga, bantuan pangan. Nah, bantuan pangan ini kecuali yang tadi wujud sembako itu juga ini khusus bagi wilayah-wilayah yang ada umat itu yang kesulitan sekali untuk hidup. Ini namanya bantuan hidup. Ini dikirim tiap bulan sekali 500.000. Tapi ini untuk orang-orang tertentu, hanya terbatas. Kemarin satu wilayah hanya 1 orang. Tapi kalau kondisi darurat ya bisa. Kita ini segalanya luas, asal ada komunikasi itu bisa berjalan. Kemudian juga ada bantuan permodalan di sini, ya. Paroki juga ada bantuan permodalan, karena juga di sini sudah ada UKM yang memanfaatkan dana ekuler dari gereja. Yaitu kita pinjamkan pada UKM itu tanpa jasa, jadi hanya sifatnya pinjaman, dicicil 10 bulan ya tanpa jasa.
Nanti tanpa jasa itu tanpa bunga. tanpa bunga, ya. Oh, Jadi tinggal misalnya, pinjam. tapi mereka berkelompok. Jadi satu kelompok itu ada 4 atau 5 orang. Oh gitu. Ya, ada namanya kelompoknya. Hmm. Kemudian mereka mengajukan. Nah, setelah mengajukan, pertama kali kita beri bantuan itu hanya 1 juta 1 juta. Jadi misalnya 5 orang ya satu kelompok Masing-masing itu 5 1 juta. Nanti nyicilnya bersama-sama, istilahnya tanggung renteng. Nek sing siji mbeler, sing papat iki ya kudu bayar Di tanggal yang sama ya? Iya. Ini. Nanti kalau lancar pinjamannya, Bisa nah naik itu lagi. bisa naik lagi, misalnya 1,5 juta, 2 juta bisa. Dulu waktu pembentukan itu ada 9 kelompok, tapi seiring berjalannya waktu ya kita pintar-pintarnya nyanyi oke itu uang sekarang sudah ada 21 kelompok. Oke. Itu ada maksimalnya nggak? Maksudnya satu kelompok 4 atau 5. Oh 4 Tiga atau boleh. Oh gitu ya. Oke. Tapi kalau 10 Tapi nggak bukan boleh. keluarga syaratnya. Oh bukan keluarga ya? Ya hanya dalam satu kelompok itu orang-orang yang mungkin punya usaha sama. Ya, lebih baik kalau satu wilayah. Ya. Jadi kita ngontrolnya Ya, gampang. mengerti. Untuk maksimal bantuannya Kalau sekarang ini? Pertama kali itu 1 juta. Ya, setelah itu Setelah itu ya ada yang naik, ada yang 2 juta per orang. Kalau 5 orang ya 10 juta. Ya puji Tuhan sampai sekarang hanya 1-2 orang yang rodok beler. Oh ya. Tapi kita ini debt collector yang unggul. Dan ada tips dan triknya untuk Iya. Iya. Kemudian juga ada ini tim penyehatan rumah. Oh. Itu juga dari PSE, ya ada timnya sendiri dan sudah kita lakukan ya kita beberapa rumah sudah di istilahnya sudah layak huni kalau sekarang. Juga mengadakan pelatihan-pelatihan. Nah ini pelatihan-pelatihan ini dikhususkan bagi mereka-mereka yang butuh saja. Karena mungkin ya dengan adanya pandemi mereka terus nganggur. Nah ini mereka mungkin diberi pelatihan tentang pembuatan kue atau apa ya dan lain-lain itu mereka akhirnya bisa punya penghasilan lagi. Tidak pandemi pun bisa dan kita pernah melakukan itu pelatihan-pelatihan. Oke. Dan yang terakhir ini fenomena alam ini kan banyak bencana. PSE juga menanggapi itu ya dengan tentu saja dana yang ada dan sifatnya ini ya yang misalnya ada dulu bencana kekeringan itu dari PSE juga ngirim bantuan air entah berapa tangki waktu itu ya. Kemudian banjir juga dan lain sebagainya, bencananya macam-macam sesuai yang dibutuhkan saja. Seperti itu yang mengajukan siapa? Ini misalnya kebanjiran. Itu inisiatif gereja ya. Iya, kita dengan Romo ya, terutama mungkin kita satu Romo. Tapi kita- kebanjiran kan juga harus dilihat ya, karena banjirnya mungkin ngantok ya udah Iya, ya. juga. Tapi banjiran yang benar-benar banjir tenang. Kita lihat kondisinya. Kalau memang sudah diatasi oleh masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar, tentunya kita tidak perlu Turun. ikut ya. Tapi kalau memang perlu dukungan kita ya kita ini. Kayak kemarin waktu di Papua itu ya, di NTT itu kan kita juga mengirim bantuan ke sana, baik berupa obat-obatan, kemudian pakaian malah jarang ya karena sana sudah melimpah, tapi yang pasti obat-obatan dan dana kita Dana. ya atas nama paroki kita mengirimkan ke sana. Ya, Pokoknya ingin membantu apa yang dibutuhkan. siap. Ya, betul luar biasa. Ajakan seperti apa yang bisa disampaikan oleh bidang diakonia agar umat paroki Santo Petrus dapat semakin memiliki semangat bela rasa seperti yang Ibu lakukan selama tahun pandemi ini kan? Ya. Panjenengan semua sudah memberikan waktu untuk membantu umat, memberikan bantuan dari gereja sebagai jembatan dari gereja gitu. Itu kira-kira gimana untuk Ya, meyakinkan kita dari Diakonia kan mengajak melalui APP ya, melalui sosialis APP, kemudian nanti juga pelaksanaan APP secara pribadi. Ya, masa Prapaskah ini kan merupakan masa yang sangat indah bagi kita untuk lebih
supaya kita itu lebih dekat dengan Tuhan, kita harus banyak mengolah rohani dengan berdoa, dengan mengikuti misa, membaca kitab suci dan sebagainya. Itu juga olah jiwani, di mana kita itu juga harus memperbaiki pola tingkah laku kita, perbuatan kita itu supaya berbuat. Dan yang terakhir adalah bermati raga. Nah, bermati raga itu nanti akan menghasilkan bila rasa, karena dengan bermati raga itu kan kita sungguh-sungguh bisa merasakan apa yang juga dirasakan oleh saudara-saudara kita. Makanya secara nyata, konkret, ya, melalui APP itu kita bisa menyisihkan apa yang kita miliki, sebagian yang kita miliki, sebagian kesenangan kita, nah untuk kita bagikan dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi itu yang kita pupuk semangat dari kami tim PSE APP, di mana kita mengajak umat untuk membangun solidaritas antar sesama. Kemudian juga kita yang dipercaya untuk mengelola ini, kita tetap berdasarkan kasih, sukacita, kemurahan hati. Dan yang penting kita, karena kita akan tetap, kita dipercaya, maka kita harus melakukan dengan tanggung jawab. Itu yang kita lakukan bersama, supaya apa yang kita lakukan nanti sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Gitu. Ini kan ada hubungannya dengan APP ya. Nah, ini kalau boleh tahu nih ya, biar supaya apa, umat itu yang mungkin tidak tahu ini dana APP itu jadi itu buat apa saja atau dana APP. Kan kadang-kadang kita cuma kalau apa namanya dapat kotak itu APP itu dari ketua lingkungan, oh wes selama 40 hari nggak diisi, waktu mau diambil itu diisi 50.000, wes 100.000, itu memang banyak sih. Tapi kan tujuannya sebetulnya kan bukan itu, apa gimana? Ya, memang pada prinsipnya tujuannya bukan pengumpulan data, bukan hanya pengumpulan lembar-lembar rupiah, tetapi adalah itu tadi hubungan kita dengan Tuhan, pembinaan iman ya. Kita pembinaan iman kita dengan masa APP ini, kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Nah itu yang kita harapkan dengan memperbaiki hidup itu. Apalagi temanya berbela rasa dan bersatu dalam Kristus dan berbela rasa dan berpenghargaan. Bagaimana kita menghadirkan Kristus itu dalam diri kita, itu yang lebih penting ya dalam masa Prapaskah. Nah, tapi juga tidak lebih penting yaitu tadi ya. Bila rasa kita itu kita wujudkan dengan nyata. Nah nanti kita melalui tim APP kita akan bantu untuk menyalurkan. Nah itu untuk apa saja dana? Ya itu tadi sudah disampaikan. Itu tadi semuanya. Itu selain dana APP kita juga dana sosial paroki atau Danpamis ya. Jadi dari PSE ini tidak hanya mengolah APP tapi juga Danpamis. Jadi kalau APP saja kan nggak mencukupi ya. Jadi tahun kemarin kita menyalurkan tim diakonia secara keseluruhan, kita hampir 400 juta yang kita salurkan melalui diakonia. Nah itu kan nggak mungkin semuanya dari APP, karena dari APP kita tahun kemarin terkumpul sekitar 160 ya, 160. Iya, enggak Bu, itu kan dari bendahara kemarin, ada tambahan dari banyak yang langsung ke bendahara. Jadi totalnya yang ditinggal di paroki itu hanya 83 juta. Nah, jadi dengan dana APP dan juga Danpamis, dana papa miskin yang ada di paroki, maka PSE menyalurkan dana-dana itu supaya bisa dimanfaatkan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi dari bidang pendidikan, kesejahteraan ya, kesejahteraan tingkat 1, sandang, pangan, papan, kesejahteraan tingkat 2, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Itu sasarannya. Makanya di masa pandemi ini tadi, karena kita banyak terdampak itu secara ekonomi, maka kita meningkatkan UKM tadi, pemberdayaan UKM, iya, supaya meningkatkan kesejahteraan dan akan memperbaiki perekonomian secara umum. Itu sasaran strategi. Luar biasa. Dan dana APP itu yang ditinggal di gereja cuma 1/4-nya ya Bu ya. Kalau masa pandemi kita kemarin 50%, tapi untuk tahun ini
kemungkinan 25% ya, karena memang perempatnya. Jadi ya pasti tidak mencukupi. Oke, ini luar biasa. Tapi sebetulnya masih banyak pertanyaan sih. Saya sendiri juga masih ada banyak pertanyaan tentang diakonia, tentang bagaimana sih cara umat biar mendapatkan haknya dan sebagainya. Tetapi ini tadi informasi yang luar biasa dari Ibu. Semoga informasi ini bisa lebih umat itu bisa tahu bahwa ketika kita ikut gerakan APP itu pada dasarnya kita juga sudah berbela rasa dengan sesama, otomatis ya, auto itu ya. Meskipun sehari cuma Rp50, sehari 50.000, sehari 100.000, nah itu sudah luar biasa. Tetapi yang terpenting adalah bukan berapa banyak sumbangan yang kita beri, tetapi berapa besar kasih yang kita berikan ketika kita melakukan hal. Oke, salam sehat semuanya Ibu. Ini waktunya sudah sama satpam sama teman-teman Komsos ini sungguh luar biasa. Terima kasih Bu Yuli dan Bu Tati. Jangan kapok lagi nanti kalau kita undang lagi. Nanti kalau kita undang saya minta waktunya yang 30 jam dan 30 menit lagi. Jadi ngobrolnya bisa. Oh nanti tidak tidur, pakai minum kopi ini sini. Ada semuanya. Memang kalau dibicarakan dengan iya, yang penting adalah bahwa umat sedikit lebih tahu bahwa sebetulnya gereja itu sudah mengupayakan banyak hal pada saat pandemi yang mungkin informasi itu kurang tersampaikan atau karena banyak juga umat yang memang tidak aktif di lingkungan. Nah itu loh kadang-kadang seperti itu ya. Kita sendiri juga tidak bisa kok harus menjemput bola, harus keliling kan tidak bisa. Atau saya boleh menambahkan sedikit? Oh, oke, monggo. Ini tentang cara umat untuk mendapatkan bantuan itu. Oh siap. Jadi begini, di sekretariat itu sudah tersedia form-form khusus untuk yang mereka butuhkan. Jadi nanti form itu diambil yang berkebutuhan itu, kemudian diisi, ditandatangani ketuling atau ketuil, kemudian dikembalikan lagi ke sekretariat. Tapi harus sebelum tanggal 15 setiap bulannya. Atau langsung ke kita juga bisa. Nanti tanggal 15 kita ambil, kemudian kita rembukan, kita naikkan ke Romo Paroki. Nah setelah Romo Kepala ACC baru dana itu bisa cair. Jadi prosedurnya begitu. Cukup mudah ya. Harus pindah ke sekretariat untuk ngambil form, kemudian diisi apa yang dibutuhkan, ditandatangani pejabat lingkungan atau wilayah. Kalau kita mengambilkan untuk tetangga tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Misalnya kan ada keluarga atau ibu yang tidak bisa berangkat seperti itu masih bisa. Yang tidak bisa nulis dituliskan. Oh gitu ya. Yang tidak bisa menerima juga bisa diterima. Wah itu pertanggung jawabannya yang sulit itu. Terima kasih Bu Tati. Sama-sama. Terima kasih juga buat semua. Ini kalau saya bilang teman-teman Bapak Ibu Romo dan Suster terlalu panjang. Gimana kalau sekarang kita sebut aja Sobat Komsos itu aja. Oke, mantap ya siap. Oh iya, ini ada sekilas info dari Litbang Paroki Santo Petrus bahwa bidang Litbang akan mengadakan pelatihan bagaimana caranya meningkatkan omset berjualan online. Informasinya ini dia. Ya, informasi tadi bisa dilihat di Instagram dan Facebook dari Komsos Santo Petrus. Nih, di sini alamatnya ya. Jangan lupa di-follow. Dan jangan lupa juga klik like dan subscribe serta sebarkan di seluruh penjuru gang, penjuru lingkungan, wilayah, sesama teman semuanya
Karena apa? Karena kita dilahirkan, kita diutus mengabarkan kabar sukacita. Akhir kata, we make a living by what we get. We make life by what we give. Kita hidup dari apa yang kita peroleh. Kita menciptakan kehidupan dari apa yang kita berikan. Terima kasih, berkah dalam.